Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang terhormat, Raisul Madrasah SMPN 1 Wajak Dr. Andes Haji Mulyadi MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Ibu Guru SMPN 1 Wajak yang dimuliakan oleh Allah, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid beserta anak-anak siswa-siswi SMPN 1 Wajak yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa pula pemirsa Sepensatwa TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan sehat walafiat. Meskipun ada gempa sedikit di daerah kita, semoga itu tidak mengurangi ibadah kita di bulan suci Ramadan. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejenak kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa Sepensatwa TV rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu peristiwa penting dari kemuliaan bulan Ramadan. Satu peristiwa penting yang terjadi dalam 1 tahun atau 1 tahun, yakni adalah malam Lailatul Qadar. Kalau kita di tahun ini, tahun 2021, kita tidak menjumpai malam Lailatul Qadar, maka kita akan menanti pada tahun berikutnya atau tahun 2022. Dan itu pun kalau kita masih diberikan kesempatan hidup
di tahun yang mendatang. Hadirin pemirsa Sepensatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Rasulullah duduk bersama sahabat menceritakan sebuah kisah hamba Allah dari kalangan Bani Israel. Rasulullah menceritakan pada zaman dahulu ada seorang hamba Allah, umurnya 80 tahun. Malamnya dibuat beribadah, dibuat tahajud, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Dan siangnya dibuat untuk jihad fisabilillah, baik sedekah, membantu orang miskin, mengajar, ataupun jihad fisabilillah. Dan tidak pernah la ya'sunallah, tidak pernah mendurhakai Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah selama 80 tahun. Bahkan torfata'ain, walaupun sekejap mata. Akan tetapi setelah mendengar seperti itu, sahabat sedih di dalam hatinya. Sedih karena umat Nabi umurnya baina sittin wa sab'in, umurnya rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ketika dalam kesedihan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu tersebut yang kita ketahui bersama di bulan Ramadan, yakni adalah surat Al-Qadr. Ketika mendengar surat Al-Qadr, sahabat ketika pertama sedih langsung bahagia karena mendengar ada suatu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Mari kita bersama membaca surat Al-Qadr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Pemirsa Sepensatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya menjelaskan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu malam Lailatul Qadar? Kita sudah tahu bahwa Lailah itu adalah malam. Tapi Allah menambahkan tak di situ, menggambarkan, menjelaskan Lailatu itu adalah malam yang istimewa. Dan digandengkan dengan Al-Qadar, Qaf, Dal, Ra, yang berarti mulia. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Apa peristiwa penting di dalam malam Lailatul Qadar? Yakni yang pertama adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada malam itu adalah lebih baik. Allah tidak menyebutnya sama, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversi 1000 bulan antara 82, 83 atau sampai 85 tahun itu lebih baik. Maka di malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita sholat pada malam Lailatul Qadar, itu seperti kita sholat 83 tahun tanpa henti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa makan, tanpa minum. Kita mungkin tidak bisa melakukannya karena kita adalah manusia yang butuh makan dan minum. Tapi ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Hadirin pemirsa Sepensatwa TV
yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan yang kedua adalah malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Peristiwa keutamaan yang kedua adalah semua malaikat turun. Kalau malaikat satu hanya malakun, tapi di sini adalah Allah memfirmankan tanazzalul malaikah jamak. Jadi seluruh malaikat akan turun ke bumi untuk mendoakan orang yang sholat malam, orang yang memperbanyak zikir khususnya di malam Lailatul Qadar. Apa yang kita lakukan ketika malaikat turun, ketika pada malam Lailatul Qadar? Yang pertama, kita harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diajarkan oleh Sayyidina Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada Sayyidatina Aisyah ketika berdoa di malam Lailatul Qadar, maka perbanyaklah berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang artinya, ya Allah, innaka afuwun karim, sesungguhnya engkau maha pemaaf, maha pengampun, maha penerima taubat ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau mencintai orang yang bertaubat, engkau mencintai orang yang meminta ampun. Fa'fu anna, fa'fu anni, maka ampunilah kami, ampunilah saya ya Allah yang banyak dosa ini. Maka kita dianjurkan untuk berbanyak doa seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah berdoa, kita di malam Lailatul Qadar ketika malaikat turun, kita diperbanyak untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar yang kita tahu adalah seperti Astaghfirullahalazim, 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 Astaghfirullahalazim. Ya Allah, kami minta ampun kepadamu ya Allah. Atau istighfar yang diajarkan, yang didoa oleh Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau istighfar yang dilaksanakan oleh Nabi Yunus, yang ketika di dalam perut ikan beliau berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tiada engkau ya Allah, tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang zalim. Hadirin pemirsa Sepen Satwa TV dimanapun saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya Allah memfirmankan, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan bagi mereka yang telah menghidupkan malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. Ketika orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, hatinya merasa tenang, hatinya merasa damai, karena pada malam itu terjadi pohon-pohon pun tenang, udara sejuk. Bahkan siangnya ketika terbit matahari atau terbit fajar, maka matahari seperti tidak panas karena dihalangi oleh seluruh malaikat yang turun dari langit
ke langit dunia atau ke dunia. Maka kita di malam Lailatul Qadar perbanyaklah ibadah. Di malam Lailatul Qadar perbanyaklah membaca Al-Quran. Di malam Lailatul Qadar perbanyaklah sedekah. Di malam Lailatul Qadar perbanyaklah untuk mencari ilmu. Di malam Lailatul Qadar berbanyaklah untuk melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Hadirin pemirsa Sepensatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, terus kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Rasulullah menjelaskan bahwasannya di 10 terakhir di bulan Ramadan dan bilangannya ganjil. Maka dari itu Rasulullah menjelaskan syadda min izarah. Jadi kencangkanlah sabuk ketika bulan Ramadan. Maksudnya adalah kita mengencangkan supaya kita mendapat, memperoleh, menggapai di malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin pemirsa Sepensatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita perlu ingat Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyayangi hambanya sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk masuk surga dengan mengirimkan suatu malam yang apabila malam tersebut kita jumpai, kita temui dan kita melaksanakan ibadah dengan maksimal, maka hal tersebut bisa menghilangkan dosa yang telah kita lakukan selama masa hidup. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka semua dosanya selama hidup akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perbanyak amal-amal soleh di malam Lailatul Qadar, di malam diturunkannya Al-Quran. Semoga di akhir di bulan Ramadan tahun ini kita diberikan kekuatan supaya bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan dan kita dipertemukan pada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa, semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam wa nawwir qulubana binuril iman wa nawwir qulubana binuril ihsan. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma anzil alaina Lailatul Qadr birahmatika ya Allah ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pemirsa Sepensatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.